Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan antara masuh dan lamsuh yang dipakai dalam bab batalnya wudhu. Ada istilah masuh kubulil adami, dan ada istilah lamsuh lamsu basyaratil mar'ati. Mari kita lihat keterangannya dalam kitab Kasyifatus Sajah. Ini keterangan saya ambil dari kitab Kasyifatus Sajah. Walhasil, secara ringkas, annal massah yufariqul lamsah fi thamaniyati suwarin. Bahwa memegang itu berbeda dengan menyentuh dalam 8 perkara. Ahaduha annan naqdha fil masih khosun bi sahibil kaffi faqat. Jadi kalau masuh itu memegang, tapi kalau lamsuh adalah menyentuh, tersentuh, tersenggol. Pokoknya ada persentuhan. Yang pertama, bedanya masuh dengan lamsuh. Kalau masuh yang dipakai untuk istilah dalam membatalkan wudhu, memegang itu bisa batal wudhunya bagi orang yang memegang saja, bagi orang yang punya tangan saja, telapak tangan. Jadi yang batal wudhunya adalah yang punya telapak tangan. Nih. Karena kadang-kadang yang dipegang itu bisa jadi kemaluannya orang laki yang sejenis. Umpamanya sekarang yang megang adalah orang laki, memegang kemaluannya orang laki yang lain, ini yang batal adalah orang yang memegang, yang punya telapak tangan. Beda halnya nanti kalau yang dipegang adalah miliknya perempuan, itu unsur lainnya karena lain jenisnya. Nah, jadi laki-laki lain yang punya kemaluan yang dipegang oleh laki-laki tadi, laki-laki yang pertama, ini laki-laki yang kedua yang punya kemaluan itu tidak batal wudhunya. Yang batal adalah orang yang memegang saja. Thaniha, yang nomor 2, annahu la yustaratu fil masih ihtilafun nau'i dzukuratan wa unuthatan. Yang nomor 2 adalah di dalam memegang itu tidak disyaratkan perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan. Bisa jadi orang laki-laki memegang kemaluannya orang laki-laki, itu batal wudhunya. Bisa jadi memegang punyanya anaknya dalam saat menyucikan dari kencing atau dari berak, akhirnya menyentuh kemaluannya orang laki-laki juga. Ini tidak disyaratkan berbeda nau', tidak disyaratkan berbeda jenis kelamin laki-laki dan perempuannya. Thalithuha, yang nomor 3, annal massa qad yakunu fi sahsil wahid fayahsulu bimassi farji nafsihi. Yang nomor 3, bahwa memegang itu kadang terjadi pada satu orang saja. Artinya orang itu menyentuh miliknya sendiri. Fayahsulu bimassi farji nafsihi. Maka wudhunya itu bisa batal, bisa hasil kebatalannya tadi dengan sebab menyentuh atau memegang, maksud saya memegang kemaluannya sendiri.
pegang kemaluannya sendiri, itu batal wudunya. Beda halnya dengan bertemunya kulit dengan kulit, tapi orang satu tidak bisa antara tangan yang satu dengan tangan yang lain kan tidak. Rabi'uha yang nomor 4, alla yakunna illa bibatinil kaffi. Kebatalannya wudu itu tidak bisa terjadi kecuali dengan memakai telapak tangan. Jadi batalnya wudu sebab memegang memegang kemaluan, kubul atau dubur, itu tidak bisa terjadi batal kecuali memakai telapak tangan, perutnya telapak tangan, bibatinil kafi. Khamisuha yang nomor 5, ayyakuna fil mahrami wa ghairihi. Bisa terjadi batalnya wudu sebab memegang kubulnya mahram atau bukan mahramnya. Pokoknya kubulnya siapa saja, anak adami maksudnya. Sadisuha yang nomor 6, annah massal farjih al-muban yang kudu. Yang nomor 6 bedanya dengan bersentuhan, kalau memegang farjih yang terputus itu bisa merusak wudu. Ada umpamanya farji tergeletak di jalan, dipegang, diambil, lah itu bisa batal wudunya. Wa anna lamsal abdul muban minal mar'ati la yang kudu. Tapi kalau memegang anggota yang terputus dari tubuhnya seorang perempuan, itu tidak merusak. Umpamanya ada tangan di pinggir jalan dipegang, ternyata miliknya perempuan, yang megang laki tidak batal wudunya. Sabi'uha ihtisasul massi bil farji. Yang nomor 7, memegang itu hanya berlaku kalau memegangnya adalah kemaluan farji, kubul atau dubur. Jadi memegang yang lain seperti memegang laki-laki, pegang kakinya ya tidak batal namanya itu. Saminuha yang nomor 8, la yustaratul kibaru fil masih dunal lamsi. Tidak disyaratkan sudah dewasa, sudah besar orangnya di dalam memegang kemaluan. Jadi walaupun kemaluannya bayi tetap batal. Karena tidak disyaratkan sudah dewasa, sudah besar. Dunal lamsi, beda halnya dengan bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit, laki-laki menyentuh bayi perempuan, ini tidak masalah kalau hanya kulitnya. Demikian teman-teman keterangan yang kita ambil pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya akan saya terangkan tentang persyaratan batalnya wudu menyentuh laki-laki dan perempuan. Syaratnya apa saja, batas usianya seperti apa. Nah, semoga ilmu yang didapat kita menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada fikihnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.